pendidikan Islam memberikan arah dan tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam, membantu mengembangkan sistem pendidikan yang holistik. Memahami filsafat pendidikan Islam membantu kita menggali makna sebenarnya dari pendidikan dalam konteks Islam, bukan hanya sebatas transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan spiritualitas. Dengan memahami filsafat ini dapat membantu dalam pengembangan sistem pendidikan yang mencakup aspek-aspek kehidupan, baik spiritual, intelektual, sosial, maupun emosional. Filsafat pendidikan Islam memberikan wawasan mendalam tentang dimensi spiritual dalam pendidikan, membantu memahami tujuan akhir pendidikan yang tidak hanya terbatas pada kehidupan dunia, tetapi juga persiapan untuk kehidupan akhirat. Filsafat pendidikan Islam memberikan landasan teoritis bagi praktisi pendidikan agar dapat mengembangkan pendekatan yang konsisten dengan prinsip-prinsip Islam. Pengkajian filsafat pendidikan Islam membantu mencegah konflik nilai antara nilai-nilai Islam dan nilai-nilai pendidikan, sehingga dapat tercipta keseimbangan yang harmonis. Dengan memahami filsafat ini, kita dapat mengoptimalkan pendidikan Islam agar tidak hanya sekedar formalitas, tetapi benar-benar mencapai tujuan pendidikan Islam secara menyeluruh. Jadi, filsafat pendidikan Islam ini adalah suatu cabang filsafat yang membahas hakikat, tujuan, nilai, dan prinsip-prinsip pendidikan dalam kerangka ajaran Islam. Ini mencakup pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip Islam yang menjadi dasar bagi pengembangan kurikulum, metode pengajaran, dan tujuan pendidikan Islam secara keseluruhan. Filsafat pendidikan Islam menekankan integrasi antara ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai moral dan spiritual Islam untuk mencapai tujuan pendidikan yang menyeluruh. Lingkup kajian filsafat pendidikan Islam ada 3, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi pendidikan Islam membahas tentang hakikat keberadaan dan eksistensi pendidikan dalam perspektif Islam, termasuk pemahaman tentang tujuan penciptaan manusia, hakikat ilmu, dan hubungan antara ilmu pengetahuan dengan Allah. Epistemologi pendidikan Islam itu menelaah sumber-sumber pengetahuan dalam Islam, cara memperoleh pengetahuan, dan metode pendidikan yang sesuai dengan prinsip-prinsip epistemologi Islam. Ini melibatkan pemahaman tentang wahyu, akal, dan hubungan antara keduanya dalam proses pembelajaran. Aksiologi pendidikan Islam ini membahas nilai-nilai moral dan etika dalam pendidikan Islam, termasuk norma-norma kehidupan yang sejalan dengan ajaran Islam. Hal ini mencakup pemahaman terhadap tujuan pendidikan dalam membentuk karakter yang berakhlak baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Filsafat pendidikan Islam dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi filsafat pendidikan Islam menekankan bahwa pendidikan memiliki eksistensi yang lebih tinggi dan tujuan yang bersifat ilahi. Manusia dipandang sebagai khalifah Allah di bumi, dan pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Dalam epistemologi, filsafat pendidikan Islam mengakui wahyu sebagai sumber pengetahuan tertinggi. Proses pembelajaran harus mencakup pemahaman dan penerapan ajaran Islam, sambil tetap memberikan ruang bagi pengembangan akal dan penalaran. Aksiologi filsafat pendidikan Islam menitik beratkan pada nilai-nilai moral dan etika Islam. Tujuan pendidikan adalah membentuk individu yang berakhlak baik, adil, dan peduli terhadap sesama. Aksiologi ini membimbing praktik pendidikan agar selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam. Mengatakan bahwa negara-negara Islam tertinggal jauh dengan negara selain Islam, baik segi pendidikan, ekonomi, produksi, maupun kualitas sumber daya manusianya. Fenomena ini dilukiskan oleh seorang penulis Muslim Syariah yang bernama Amir Syakib Arsalan. Dia menuliskan sebuah buku, Litmaja Tahara al-Muslimun wa Litmaja Takadama Ghairuhum. Mengapa demikian? Karena sejarah kolonialisme di sebagian besar dunia Islam
telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi, politik, dan sosial. Pengalaman kolonialisme ini telah meninggalkan warisan yang sulit diatasi. Konflik internal dan ketidakstabilan politik di beberapa negara Islam dapat menjadi hambatan serius untuk pengembangan ekonomi dan pendidikan. Konflik dapat mengakibatkan terhentinya infrastruktur dan merugikan kesejahteraan masyarakat. Di beberapa negara Islam menghadapi tantangan dalam mempromosikan inovasi dan riset ilmiah. Keterbelakangan dalam bidang ini dapat membatasi kemampuan untuk bersaing dalam ekonomi global yang didorong oleh teknologi dan pengetahuan. Upaya yang harus dilakukan dalam menghadapi ini adalah fokus pada perbaikan sistem pendidikan untuk memastikan akses yang lebih baik, kurikulum penerapan, dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Implementasi kebijakan ekonomi yang memproduksi keadilan, pengentasan kemiskinan, dan partisipasi ekonomi yang lebih luas. Langkah-langkah tegas untuk mengatasi korupsi yang dapat menghambat perkembangan ekonomi dan keadilan sosial. Mendorong investasi dalam riset ilmiah dan inovasi untuk meningkatkan daya saing dalam ekonomi global. Lalu, ada manajemen sumber daya alam yang bijaksana untuk memastikan pemanfaatan yang berkelanjutan dan adil. Peningkatan kerjasama regional yang memperkuat integrasi ekonomi, politik, dan sosial antar negara Islam. Ghazali menggarisbawahi bahwa tujuan utama pendidikan adalah mencapai ma'rifatullah atau pengetahuan tentang Allah. Pendidikan seharusnya tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga membimbing individu untuk mencapai pemahaman spiritual dan hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Dalam epistemologi, Al-Ghazali menekankan pentingnya akal dan wahyu. Sementara akal membantu manusia memahami realitas, wahyu sebagai sumber pengetahuan tertinggi memberikan panduan moral dan spiritual. Kombinasi antara akal dan wahyu menciptakan pemahaman yang seimbang. Al-Ghazali mementingkan karakter dan moralitas dalam pendidikan. Nilai-nilai Islam seperti kejujuran, keadilan, dan keberanian harus ditanamkan dalam individu. Pendidikan bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga membentuk akhlak yang baik. Sedangkan Ibnu Khaldun memahami pendidikan sebagai bagian integral dari peradaban. Pendidikan membantu mempertahankan dan memajukan masyarakat. Melalui pendidikan, manusia dapat mencapai keunggulan dan mengembangkan peradaban. Dalam epistemologi, Ibnu Khaldun mengaitkan pendidikan dengan ilmu pengetahuan dan penelitian. Ia menekankan pentingnya pengamatan dan analisis empiris dalam memahami dunia. Pendidikan harus menciptakan pemikir kritis dan ilmuwan. Ilmu Khaldun menekankan nilai-nilai seperti disiplin dan tanggung jawab dalam proses pendidikan. Pembelajaran tidak hanya tentang teori, tetapi juga praktik, mengasah keterampilan praktik yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua cendekiawan ini memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan filsafat pendidikan Islam. Al-Ghazali menekankan pada dimensi spiritual dan moralitas. Sementara Ibnu Khaldun menyoroti dimensi sosial dan sejarah. Jika kita menggabungkan perspektif mereka, dapat menciptakan pendekatan pendidikan Islam yang holistik, mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dengan kebutuhan praktik masyarakat. Pendidikan Islam sesungguhnya telah tumbuh dan berkembang sejalan dengan adanya dakwah Islam yang telah dilakukan Nabi Muhammad SAW. Berkaitan dengan itu pula, pendidikan Islam memiliki corak dan karakteristik yang berbeda, sejalan dengan upaya pembaruan yang dilakukan secara terus-menerus pasca generasi Nabi.
Sehingga dalam perjalanan selanjutnya, pendidikan Islam terus mengalami perubahan, baik segi kurikulum atau mata pelajaran maupun dari segi lembaga pendidikan Islam. Pendidikan Islam telah mengalami evolusi dan pembaharuan seiring dengan perkembangan sejarah Islam. Nah, yang melatar belakangi timbulnya pembaharuan pendidikan Islam ini, yang pertama itu adalah tuntutan zaman. Perubahan dalam tuntutan dan konteks sosial menuntut penyesuaian dalam sistem pendidikan Islam agar tetap relevan dan efektif. Yang kedua, pentingnya ilmu pengetahuan. Peningkatan pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi memicu kebutuhan untuk memasukkan elemen-elemen baru ke dalam kurikulum pendidikan Islam. Yang ketiga, mengatasi tantangan internal. Terjadinya perpecahan dan konflik internal di dunia Islam mendorong upaya pembaharuan untuk mengatasi tantangan dan merestorasi keunggulan intelektual dan moral. Yang keempat, perkembangan metodologi pendidikan. Pembaharuan mencakup juga perubahan dalam metode pengajaran dan pendekatan pendidikan yang mencapai efektivitas yang lebih besar. Yang kelima, reformasi sosial dan moral. Kesadaran akan pentingnya pembentukan karakter dan moral dalam pendidikan Islam memotivasi upaya pembaharuan untuk memastikan pendidikan yang holistik. Dalam konteks filsafat pendidikan Islam, konsep Tuhan, manusia, dan alam memiliki peran sentral dalam membentuk landasan pemikiran dan prinsip-prinsip pendidikan. Berikut ada penjelasan terkait kacamata filsafat pendidikan Islam terhadap tiga konsep tersebut. Pertama, Tuhan. Tuhan adalah pusat dari seluruh sistem pendidikan Islam. Pendidikan dimaknai sebagai proses untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Konsep moral dan etika dalam pendidikan Islam bersumber dari ajaran Allah. Pendidikan dimaksudkan untuk membentuk karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua adalah manusia. Manusia dalam filsafat pendidikan Islam dianggap sebagai khalifah Allah di bumi, diberikan tanggung jawab untuk menjaga dan memanfaatkan alam sesuai dengan petunjuk Allah. Pendidikan Islam berfokus pada pembentukan karakter manusia agar mencerminkan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kebijakan. Yang ketiga, alam. Alam dipandang sebagai ayat Allah yang mengandung hikmah dan pelajaran. Pendidikan Islam mengajarkan untuk menghormati dan merawat alam sebagai tindakan ibadah. Alam menjadi sumber ilmu pengetahuan yang mengajarkan manusia tentang kebesaran Allah dan rahmat-Nya. Pendidikan Islam mendorong eksplorasi ilmiah dengan penuh kehati-hatian dan rasa takjub terhadap ciptaannya. Tokoh pendidikan Islam telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sains. Kontribusi mereka mencakup berbagai disiplin ilmu seperti matematika, astronomi, kedokteran, kimia, dan filsafat. Berikut adalah beberapa tokoh dan kontribusi mereka secara komprehensif. Yang satu, ada Al-Kindi. Al-Kindi dikenal sebagai philosopher of the Arabs yang memadukan filosofi Yunani dengan tradisi Islam. Dalam matematika, ia berkontribusi pada aljabar dan teori angka. Karya-karyanya mengenai filsafat ilmu menjadi dasar untuk perkembangan metode ilmiah. Yang kedua, ada Ibnu Sina. Ibnu Sina dikenal sebagai tokoh utama dalam bidang kedokteran. Karyanya, The Canon of Medicine, menjadi rujukan medis selama berabad-abad. Selain itu, ia juga berkontribusi dalam filsafat, terutama dalam bidang metafisika dan etika. Yang ketiga ada Al-Razi. Al-Razi dikenal sebagai Rajis di Barat. Ia melakukan eksperimen dan penelitian dalam bidang kimia. Kontribusinya di bidang kedokteran mencakup pembedahan dan identifikasi penyakit. Yang
keempat ada Ibnu Al-Hatham, dikenal sebagai Al-Hazin. Ia memberikan kontribusi besar dalam bidang optika dan fisika. Karyanya tentang pengamatan dan eksperimen optik membuka jalan bagi pemahaman tentang cahaya dan pembentukan gambar. Yang kelima ada Al-Farabi. Al-Farabi merupakan filsuf dan ahli musik. Kontribusinya dalam filsafat melibatkan gagasan tentang negara ideal dan etika politik. Di bidang musik, ia menyusun teori tentang harmoni dan skala musik. Yang keenam ada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun diakui sebagai bapak ilmu sosiologi dan sejarah. Karyanya Muqaddimah membahas faktor-faktor sosial yang mempengaruhi perkembangan peradaban dan masyarakat. Yang ketujuh ada Al-Jahrawi. Al-Jahrawi dikenal sebagai Abul Qasis di Barat. Al-Jahrawi adalah seorang ahli bedah terkemuka. Buku karyanya Kitab At-Tasrif menjadi rujukan dalam praktik medis dan bedah selama beradab-adab. Kontribusi tokoh-tokoh ini mencerminkan keunggulan intelektual dan eksplorasi pengetahuan dalam peradaban Islam pada masa lampau. Pencapaian mereka telah memberikan warisan berharga dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan sains global.